Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam suluh. Sahabat suluh, Isra Mi'raj antara cinta, salat dan munajat. Sahabat suluh, pernahkah kita bertanya mengapa Allah mengundang Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan yang tak pernah dialami manusia manapun? Ia bukan raja, bukan malaikat, bukan pula nabi-nabi sebelumnya, tapi seorang hamba yang hatinya sedang terluka, yang dakwahnya ditolak, yang orang-orang terdekatnya, kekasihnya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan pada saat yang paling sunyi itulah Allah memanggilnya. Inilah Isra Mi'raj. Sebuah kisah tentang cinta yang berujung pada sholat dan hidup dalam munajat. Isra Mi'raj, undangan cinta dari langit. Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan fisik. Ia adalah undangan cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sahabat suluh, coba perhatikan. Allah tidak menyebut Rasulnya, tidak pula nabinya. Yang Allah sebut adalah abdihi, hambanya. Karena di hadapan cinta sejati, gelar tertinggi bukan jabatan, melainkan kehambaan. Imam Al-Qurtubi berkata, ketika Allah menyebut hamba, itulah puncak kemuliaan manusia. Mi'raj, cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam Mi'raj, Nabi naik menembus langit, bukan untuk melihat keajaiban semata, tapi untuk bertemu. Di Sidratul Muntaha, di tempat pena-pena tak lagi menulis, di ruang yang tak bisa dijangkau logika, Nabi Muhammad SAW bermunajat langsung kepada Allah. Inilah cinta seorang hamba, datang tanpa perantara dan berdiri tanpa tabir. Ibnu Qayyim berkata, Mi'raj sejati bukan naiknya jasad, melainkan naiknya hati menuju Allah. Dan dari cinta inilah lahir sebuah hadiah. Salat, hadiah terindah dari langit. Tentu bukan harta, bukan kekuasaan, bukan pula mukjizat. Hadiah Isra Mi'raj adalah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Hadis riwayat Baihaqi. Jika Nabi Mi'raj sekali seumur hidup, maka umatnya diberi kesempatan Mi'raj 5 kali dalam sehari. Salat tentu bukan kewajiban biasa. Ia adalah undangan harian. Saat kita sujud, kita sedang berada di posisi terdekat dengan Allah. Allah berfirman, wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Al-Quran Surat Al-Haqq ayat 19. Itu artinya salat adalah cita yang diulang-ulang bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri, hambanya. Munajat, bahasa paling jujur seorang hamba. Jika salat adalah perjumpaan, maka munajat adalah percakapan. Di dalam munajat kita tak perlu kalimat indah, tak perlu bahasa tinggi, cukup hati yang jujur. Imam Al-Ghazali berkata, munajat adalah saat seorang hamba berbicara, bukan dengan lisan, tapi dengan hatinya. Munajat adalah tempat rasa syukur yang tak terucap, air mata yang tak terlihat, dosa yang ingin dilepas, dan harapan yang ingin dipeluk. Allah berjanji,
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Isra Mi'raj adalah ada dalam hidup kita. Isra Mi'raj tentu bukan hanya peristiwa sejarah. Ia adalah pesan yang hidup. Saat hidup terasa berat, ingatlah Allah pernah memanggil seorang hamba yang paling lelah, lalu menguatkannya dengan cinta. Saat sholat terasa hampa, ingatlah itu adalah hadiah dari langit, bukan beban dari bumi. Dan saat munajat terasa sunyi, ingatlah tidak ada doa yang benar-benar menguap sia-sia. Karena Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa Allah begitu cinta kepada hambanya. Salat menjaga agar hubungan itu tetap dekat dan munajat menjadikan hubungan itu tetap hidup dan hangat. Semoga setiap sujud kita menjadi mi'raj kecil yang membawa hati kita pulang kepada Allah di setiap kita merindukannya. Amin. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.